Dalam sepak bola, menang dan kalah itu biasa. Pelatih biasanya jadi sasaran utama jika sebuah tim menelan kekalahan atau mendapat hasil buruk. Namun tidak semua pelatih mau mengakui kesalahannya. Ada pula pelatih-pelatih yang justru sibuk cari alasan kocak saat timnya kalah. Seperti kata sebuah istilah, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Para pelatih ini justru sibuk cari-cari alibi saat timnya menelan hasil buruk. Bahkan alasan-alasan mereka terdengar kocak dan kadang gak masuk akal. Lalu siapa saja pelatih yang pernah melontarkan alasan-alasan kocak saat timnya kalah? Berikut starting level list merangkum 6 alasan kocak pelatih saat timnya kalah. Mari simak alasan-alasan kocak para pelatih berikut ini. Arne Slot dan Jurgen Klopp nyalahin angin. Kita buka dari kasus yang paling hangat melibatkan pelatih Liverpool Arne Slot. Ceritanya, Liverpool kalah 3-2 melawan Bournemouth di Vitality Stadium pada 25 Januari 2026. Gol pertama Bournemouth lahir dari sebuah blunder Virgil van Dijk. Kapten Liverpool itu mengaku dia bersalah. Tapi kocaknya, ia malah nyalahin angin sebagai penyebab utamanya. Untuk gol pertamanya, saya pikir itu adalah bola yang sulit diprediksi karena beberapa alasan. Anginnya sangat menyulitkan. Saya pikir Anda melihatnya, terutama dengan situasi long ball seperti itu. Itu membuat bola sulit diprediksi, kata Van Dijk setelah laga mengutip via Give Me Sport. Lucunya, Arne Slot ikut mengamini pernyataan Van Dijk. Pelatih asal Belanda itu membela sang kompatriot bahwa angin di Bournemouth memang sangat menyulitkan timnya. Tidak sepenuhnya adil menyalahkan Virgil atas gol pertama itu. Anda bisa lihat bagaimana pengaruh angin sepanjang laga. Dia bukan satu-satunya yang kesulitan karena angin, kata Slot. Kalau kita ingat kembali, keluhan soal angin juga sempat disampaikan Jurgen Klopp ketika pertama kali tiba di Liverpool. 2 bulan pertama Klopp di Liverpool, tim asal Merseyside duduk di urutan kedua. Klopp pun berujar, anginnya cukup ekstrim di Inggris, kami belum terbiasa akan hal itu di Jerman. Itu bukan satu-satunya momen Klopp mengeluh soal angin, karena pada 2017 Klopp melakukannya lagi. Ketika itu timnya kalah melawan Southampton di semifinal Piala Liga. Ia pun beralibi, babak pertama sangat menyulitkan, anginnya aneh, sulit dikendalikan. Katanya mengutip The Sun, nyalahin angin mungkin nanti jadi tradisi di Liverpool. Pep dan Arteta nyalahin bola. Kalau kalian pernah main bola di lapangan komplek atau kampung, pasti ada 2 alasan klasik dari tim yang kalah. Kalau bukan angin kayak Slot dan Klopp, ya nyalahin bola atau lapangan. Nyalahin bola inilah yang dilakukan Mikel Arteta. Lucunya, Arteta seolah belajar dari gurunya Pep Guardiola yang juga pernah melontarkan keluhan serupa. Tahun 2017 di kompetisi Piala Liga atau Piala Carabao musim 2017-2018, Manchester City asuhan Pep lolos susah payah ke perempat final lewat adu penalti melawan Wolves. Mantan manajer Barcelona itu pun menyalahkan bola yang dipakai. Bolanya tak bisa diterima di level tertinggi, terlalu ringan berputar ke segala arah. Ini bukan bola yang bagus, katanya. 7 tahun kemudian, EFL sudah mengganti pemasok utama bola untuk Piala Carabao ke Apparel Puma. Namun, tetap saja bola jadi sasaran utama. Kali ini giliran Mikel Arteta. Bolanya sangat menyulitkan, terlalu banyak terbang kemana-mana. Rasanya sangat berbeda dari bola Premier League dan Anda harus beradaptasi dengan itu, kata Arteta. EFL pun merespon beberapa hari setelah interview Arteta. Mereka menyebut semua tim bermain dengan bola ini. Semua sudah dites sesuai standar FIFA dan FIFA Pro. Bola ini juga dipakai di Serie A dan La Liga. Dan selama ini kami belum menerima komplain semacam ini dari pertandingan-pertandingan lainnya. Sir Alex Ferguson nyalahin jersey. Tidak ada yang bisa mendebat pernyataan bahwa Sir Alex Ferguson adalah manajer terhebat yang pernah ada di Premier League. Gelontoran 38 trofi yang sudah ia persembahkan untuk MU menjadi buktinya. Namun menjadi manajer terbaik bukan berarti Sir Alex tidak pernah beralibi.
Kisah alasan kekalahan paling terkenal dari Sir Alex datang di pertandingan antara Manchester United melawan Southampton pada 13 April 1996. United dalam kondisi tertinggal 3-0 di babak pertama. Sampai di babak kedua, tim keluar dengan seragam berbeda. Dari semula abu-abu menjadi seragam garis-garis biru putih. 23 tahun setelah kejadian itu, Gary Neville menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Mantan bek setan merah mengatakan itu adalah ide Sir Alex karena merasa para pemain MU tidak bisa melihat posisi rekan setim di atas lapangan. Banyak orang menyebut itu cuma alasan yang dibuat-buat MU dan Sir Alex saat timnya kalah. Neville lantas mengatakan Sir Alex punya penjelasan ilmiah tentang itu melalui seorang profesor bernama Gal Stephenson dari Liverpool University. Menurut penjelasan sang profesor, warna ikut memengaruhi ketajaman dan kondisi psikologis. Di laga itu, MU tetap kalah 1-3 dan akhirnya kostum legend abu-abu itu benar-benar dihilangkan. Alan Pardew nyalahin semua hal. Setiap pelatih punya cerita unik masing-masing terkait alibi mereka ketika timnya kalah. Namun, Alan Pardew tampaknya tak punya cerita unik terkait alasan semacam ini. Bukan karena ia tak pernah mengeluh, tetapi justru karena terlalu banyak alasan yang pernah terlontar dari mulutnya. Ia bahkan pernah dicap sebagai pelatih 1000 alasan. Misalnya pada tahun 2014 silam. Ketika itu, Pardew yang memasuk Newcastle United beralasan bahwa rentetan hasil negatif yang dialami timnya diakibatkan karena Piala Dunia. Menurutnya, para pemain sudah mulai memikirkan Piala Dunia, sehingga mereka jadi tidak fokus bermain di atas lapangan. Overthinking istilahnya. Awalnya, pernyataan Pardew mungkin masuk akal, tapi kalau diperhatikan alasan ini adalah alasan yang aneh. Karena pada akhirnya hanya ada 5 pemain Newcastle yang bermain di Piala Dunia Brasil 2014. Tapi kalau Newcastle saja bisa overthinking, bagaimana nasib tim besar yang punya lebih banyak pemain langganan Piala Dunia? Pardew sendiri akhirnya dipecat pada Januari 2015 dengan kondisi di mana fans mulai cengah mendengar celotehan dan alibi-alibi tak masuk akalnya. Pardew nyatanya memang mengeluhkan banyak hal saat itu. Mulai dari cedera, menyalahkan pemain, sampai yang paling aneh menyalahkan karnaval Notting Hill. Arsene Wenger nyalahin lapangan. Arsene Wenger adalah otak di balik era kejayaan Arsenal di era 2000-an. Ia adalah pelatih yang membawa Arsenal juara dengan status invincible pada 2003-2004. Kejeniusannya membuat Wenger dijuluki The Professor. Namun bahkan seorang The Professor sekalipun bisa beralibi klasik, nyalahin lapangan. Arsenal bertamu ke Old Trafford pada 13 Desember 2010. Sayangnya, Meriam London tidak bisa menggondol 3 poin dari kandang setan merah dan takluk dengan skor tipis 1-0. The Reds ketika itu tak bisa memaksimalkan semua peluang yang mereka dapat dan Wenger beralasan itu terjadi karena kondisi lapangan yang buruk. Wenger ditanya kenapa Arsenal lagi-lagi gagal menang. Pelatih asal Prancis itu lalu menjawab, United menang malam ini dan Anda tak perlu mencari kesimpulan besar apapun dari satu laga. Tenang saja, tapi menurut saya lapangannya buruk dan kami banyak menderita. Saya tanya ke Anda kalau Anda main mau lapangan bagus atau buruk, katanya. Komentar Wenger pun langsung dibalas Sir Alex yang seolah menyindir kalau rivalnya itu cuma cari-cari alasan. Saya pikir tidak ada urusannya dengan lapangan. Kami cuma tim yang lebih baik. Lapangannya bagus, tak ada masalah. Mengejutkan ada orang yang menjadikan itu sebagai alasan, kata Vergi mengutip via The Guardian. Jose Mourinho nyalahin anak gawang. Ini dia pelatih yang selalu ada dalam setiap pembahasan berbau kontroversi. Jose Mourinho selain dikenal sebagai peraih trofi, juga dikenal sebagai pelatih yang kontroversial. Ucapannya yang belak-belakan seringkali membuatnya disorot tajam oleh media, termasuk ucapan bernada alasan ketika timnya kalah. Ada beberapa alasan yang pernah disampaikan Mourinho ketika tim yang ia latih mengalami hasil buruk. Tapi yang sering ia sebutkan adalah perihal anak gawang.
Beberapa kali mau menyebut anak gawang sebagai alasan timnya kalah baik di Chelsea, Real Madrid, ataupun di tim lain yang pernah ia latih. Kisah yang cukup terkenal terjadi pada tahun 2020 silam. Mo ketika itu menangani Tottenham Hotspur, dan ia dibuat tidak senang oleh anak gawang yang terlalu sering mendelay bola. Mo merasa itu adalah sebuah tindakan yang sudah dilatih, termasuk oleh pelatih kiper Southampton Andrew Sparkers. Spurs akhirnya kalah 1-0 di St. Mary's Stadium, markas The Saints ketika itu. Mo menerima kartu kuning karena melontarkan kata-kata kasar kepada Andrew Sparkers. Tapi di konferensi pers, Mo justru melontarkan komentar tak kalah kontroversial. Kartu kuning itu layak karena saya kasar pada seorang idiot. Mereka bermain agresif, bertahan baik dan anak gawangnya sangat terlatih untuk mengulur waktu, kata Mo. Pada 2014, Mo juga pernah menyerang Newcastle saat Chelsea asuhannya kalah 2-1. Ia beralasan The Magpies terlalu banyak membuang waktu. Kami tak bisa memainkan sepak bola kami, karena bolanya selalu hilang, anak gawangnya selalu lari. Sekalian saja masukkan sapi ke lapangan dan hentikan waktunya karena ada sapi yang masuk. Sindir Mourinho ketika itu. Well, kalah dan menang dalam sepak bola adalah hal biasa. Tapi para pelatih tadi juga manusia seperti kita semua. Ada saja alasan yang bisa mereka keluarkan ketika timnya kalah. Bahkan alasan yang tidak masuk akal sekalipun. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.